وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Hal ini ditunjukkan pada hadis pertama yang beliau bawakan di dalam Sahih Bukhari ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari guru beliau Yahya ibnu Bukair. Qala rahimahullah haddatsana Yahya ibnu Bukairin qala haddatsana Al-Laits an Uqailin an ibni Shihab qala akhbarani Abu Salamah anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Ramadan man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Yahya ibnu Bukair. Yahya ibnu Bukair meriwayatkannya dari Al-Imam Laits. Al-Imam Laits ibn Sa'ad al-Misri, salah satu ahli fikihnya orang Mesir, yang disayangkan mazhab beliau tidak sampai ke kita. Nah, beberapa fatwa beliau dalam hal fikih ada diriwayatkan. An Uqailin, diriwayatkan dari Uqail an ibni Shihab, ibnu Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Salamah. Abu Salamah huwa Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, putra dari Abdurrahman bin Auf, salah satu dari perawi hadis thiqah di Madinah. Anna Aba Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, qiyamahu, dia berdiri untuk salat di bulan itu di malam hari, imanan wahtisaban, dengan didasari atas keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan untuk memperoleh ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga sama senada yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi thiqah. Sebagian besar riwayatnya Imam Bukhari dari Imam Malik itu melalui jalur Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Nah, nanti kalau Imam Muslim, riwayat hadisnya Imam Malik itu melalui jalur guru beliau Yahya ibn Yahya At-Tamimi. Imam Muslim nanti sering mengatakan qala haddatsana Yahya ibn Yahya, setelah itu mesti Imam Malik. Nah, di sini juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika meriwayatkan dari Abdullah ibn Yusuf, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik. Abdullah bin Yusuf meriwayatkannya dari Imam Malik dengan sighah akhbarana. Sighah akhbarana ini menunjukkan bahwasanya model periwayatannya itu adalah periwayatan qiraah. Model periwayatan qiraah itu gimana sih? Model periwayatan qiraah itu Abdullah ibn Yusuf membacakan hadis ini di hadapan Imam Malik, Imam Malik membenarkan. Kalau ini yang terjadi, maka sang murid itu nanti akan mengatakan di dalam lafaz periwayatannya itu akhbarona. Itu artinya aku telah membacakan hadis ini kepada Imam Malik rahimahullah, dan Imam Malik membenarkan bacaanku. Nah, kalau hari ini kan mungkin di terjemahan itu hanya sekedar diterjemahkan haddatsana telah menceritakan kepada kami, akhbarona telah mengabarkan kepada kami. Enggak hanya sekedar itu maknanya, ya ikhwan. Ahli hadis di sini punya istilah tersendiri di dalam lafaz-lafaz periwayatan itu. Nah, kalau saya pribadi menerjemahkan ini nggak ada pakai cerita, nggak ada pakai kabar. Tapi kalau haddatsana itu saya terjemahkan saya mendengar hadis ini. Akhbarona saya membacakan hadis ini, itu terjemahan saya. Saya menerjemahkan dengan makna yang diinginkan oleh para ahli hadis.
Nah, adapun nanti di buku-buku terjemahan hadis kalau antum mendapatkan menceritakan, mengabarkan, itu terjemahan makna kata, tetapi bukan terjemahan makna istilah yang digunakan oleh para ahli hadis. Ini sekedar faidah dari ulumul hadis. Qala akhbarana Malik, aku mendengarkan ini dari aku membacakannya di hadapan al-Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Ani bin Syihab. Dari Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri. Dari siapa? An Humaidin ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampainya juga sama kepada Abu Hurairah. Bahwasanya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang qama, yang dia berdiri untuk salat di malam hari bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan ajar, mengharapkan ganjaran pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni bagi dirinya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, atau perbuatan dosanya yang telah lampau. Qala Ibnu Syihab kemudian menceritakan, mengatakan, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat dan perkaranya itu masih seperti itu, keadaannya masih seperti itu. Keadaan apa? Nanti akan kita baca di dalam hadis Zaid ibn Thabit. Thumma kana al-amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadran min khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Syihab, keadaan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlanjut sampai beliau wafat, kemudian sampai kekhilafahannya Abu Bakar dan sebagian dari masa-masa awal kekhilafahan Umar bin Khattab. Keadaan apa? Mari kita baca hadis Zaid ibn Thabit di sini. Hadis Zaid ibn Thabit ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dibawakan di dalam kitab yang berbeda. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya di Kitabul Adzan, bab tentang salat malam, salatul lail. Tetapi yang dibawakan adalah hadis qiyam Ramadan di sini. Nah, ini kan menunjukkan fikihnya Imam Bukhari bahwasanya hadis tentang qiyam Ramadan ini tidak hanya khusus untuk di bulan Ramadan, tetapi memang bulan Ramadan qiyamul lail di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan tersendiri, di luar Ramadan juga memiliki keutamaan, gitu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala rahimahullah, haddatsana Abdul A'la ibn Muhammad qala haddatsana Uhaybun qala haddatsana Musa ibn Uqbah an Salim bin Nadr an Busr ibn Sa'id an Zaid ibn Thabit, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidnya itu bikin hujrah, bikin bilik. Ada tempat salat khusus, sudut khusus yang Rasulullah ambil untuk salat malam di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di sebagian masjid hari ini kalau i'tikaf kan ada bikin bilik-bilik seperti itu. Rasulullah di bulan Ramadan demikian, mulai awal Ramadan sudah seperti itu. Ada biliknya, ada tempatnya khusus bagi Nabi SAW. Dan bilik itu dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan seperti tenda yang terbuat dari kulit, min udmin, terbuat dari udem atau kulit hewan yang sudah disamak. Qala hasibtu annahu qala min hasirin. Nah, aku kira, kata Zaid bin Thabit, hujrahnya Nabi itu atau tendanya Nabi, biliknya Nabi, tendanya Nabi itu aku kira dia terbuat dari hasir. Nah, ini riwayat yang ini menunjukkan dia terbuat dari hasir. Hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan, di bulan Ramadan.
Fasalla fiha layaliya. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam-malam bulan Ramadan. Jadi di dalam biliknya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di dalam biliknya itu, di dalam tendanya yang beliau letakkan di dalam masjid itu, orang-orang kemudian ikut sholat di belakangnya, gitu loh. Orang-orang ikut sholat di belakangnya. Falamma alima bihim ja'ala yaq'ud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ternyata orang-orang itu ikut sholat bersama beliau, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk itu apa? Menghentikan sholatnya agar orang-orang tidak ikut lagi. Nanti akan dijelaskan di hadis Aisyah. Radhiyallahu anha. Fa kharaja ilaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar menemui mereka. Faqala qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Aku mengetahui apa yang sudah kalian lakukan itu. Artinya apa? Semangat kalian untuk beribadah di malam ini, ikut beribadah di belakangku ini, aku mengetahuinya. Akan tetapi di sini apa kata Nabi? Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Tapi salat saja kalian wahai sekalian manusia, gitu kan. Fi buyutikum, di rumah kalian. Kalian salatnya di rumah saja. Fa inna afdhala shalah salatul mar'i fi baitihi. Karena sebaik-baiknya salat itu adalah salat seseorang di dalam rumahnya. Illa al-maktubah, kecuali salat wajib baru di masjid. Nah, faedah dari hadis ini di antaranya yang pertama adalah salat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah, dan di rumah hendaknya memperbanyak salat sunnah untuk dilakukan di rumah. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Di satu riwayat disampaikan untuk tidak menjadikan kuburan itu bagaimana? Baca Quran. Di riwayat yang lain salat. Tegakkan salat sunnah di rumah kalian. Jangan jadikan seperti kuburan. Nah, kemudian faedah yang kedua, di sini kita melihat di dalam hadis Zaid bin Thabit ini Rasulullah melakukan qiyam Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk melakukan qiyam Ramadan di rumahnya, maka qiyam Ramadan yang lebih utama itu adalah dilakukan di rumah masing-masing. Menghiasi rumah-rumahnya itu dengan ibadah di malam hari bulan Ramadan. Jadi tegakkan salat sunnah qiyam Ramadan itu, kalau nanti mau disebut tarawih, dinamakan tarawih di rumah, lakukan itu di rumah masing-masing. Ini tadi yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, wal amru ala dhalik. Keadaannya masih seperti itu. Yaitu apa? Mereka melakukannya di rumah masing-masing, tidak dilakukan di masjid. Ya. Sampai kapan? Sampai masa khilafahnya Abu Bakar, wal amru ala dhalik. Keadaannya masih seperti itu. Wa sadran min khilafati Umar, dan masa awal-awal periode Umar bin Khattab keadaan juga masih seperti itu. Masing-masing kaum muslimin pada saat itu mengerjakan salat tarawihnya atau qiyam Ramadannya itu di rumah masing-masing. Nah, ketika sudah sampai di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, keadaannya kemudian berbeda. Keadaannya berbeda ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa kok bisa berbeda? Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri dari Abdurrahman ibn Abdul Qari. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair
An Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kata Abdurrahman ibn Abdul Qari, suatu malam aku keluar bersama Umar ibn al-Khattab. Lailatan min Ramadana ilal masjid, dalam satu malam dari malam-malam bulan Ramadan menuju ke masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun, ternyata orang-orang itu terbagi-bagi, terpecah-pecah, terpisah-pisah. Terpisah gimana? Yusallir rajulu li nafsihi, ada yang salat sendirian. Wa yusallir rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu, ada yang salat sendiri kemudian beberapa orang ikut di dalamnya. Ar-rahtu itu jamaah antara 3 sampai 10. Jadi jumlah makmumnya itu 3 sampai 10 di sudut sini. Di sudut sini ada salat sendirian, gitu kan? Wa yusallir rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Saya punya pendapat, andai kata orang yang terpisah-pisah sholatnya ini di masjid, ini sholat di sini, yang situ sholat di sana, yang satu sholat ada makmumnya, tapi makmumnya cuma antara 3 sampai 10 saja makmumnya, gitu. Kalau dikumpulkan semuanya ini di belakang satu imam yang membaca, nah ini disebut Umar bin Khattab mengatakan qari. Qari, istilah qari kalau disebutkan di masa Nabi SAW artinya itu adalah menguasai bacaan Al-Quran dan kemudian dia faqih dalam Al-Quran tersebut, memiliki ilmu tentang Al-Quran itu, tidak hanya sekedar pandai baca Quran. Nah kalau hari ini kan yang namanya qari yang pandai baca Quran. Di masa Nabi pandai baca Quran plus makna yang ada di balik ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya itu. Maka beliau punya pendapat demikian. Lakana amsal, tentunya lebih baik, kata Umar bin Khattab. Tsumma azama fajama'ahum. Kemudian Umar bin Khattab bertekad bulat untuk melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan tadi, usulannya itu. Maka fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar lagi ma'ahu, bersama juga dengan Umar, lailatan ukhra, di malam yang lainnya di bulan Ramadan itu. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kami melihat orang-orang sudah salat di belakang satu imam saja. Qala Umar, maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, gitu. Wallati yanamun, akan tetapi kata Umar bin Khattab, bagi mereka yang tidur dulu, wallati yanamuna anha, bagi mereka yang sholatnya itu dia tidur terlebih dahulu, afdal, itu lebih baik, minallati yaqumun, daripada sholat mereka yang dilakukan sekarang ini, gitu loh. Yuridu akhiral lail, yang dimaksudkan Umar bin Khattab adalah akhir malam. Nah, jadi di tengah-tengah idenya Umar bin Khattab untuk mengumpulkan orang-orang di awal malam salat Isya itu, setelah salat Isya baru kemudian salat tarawih, beliau masih menyatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah yang tidur dulu, nanti baru dia lakukan di akhir malam, gitu loh. Ini kata pernyataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalah, yang mana pada saat itu orang-orang itu qiyam Ramadannya itu di awal malam, yaitu setelah salat Isya, setelah ba'diyahnya mereka langsung melaksanakan salat itu.